maudhu'i dari berbagai ulama, termasuk juga perkembangan-perkembangannya, hingga kemudian metode tafsir maudhu'i menjadi metode tafsir primadona ya di abad modern. Ini tentunya lebih pada pilihan orang-orang untuk melakukan penafsiran dengan maudhu'i ini, karena tawaran metode maudhu'i itu dianggap sebagai solusi atau hal yang dapat memberikan solusi pada berbagai persoalan umat, lebih cepat gitu menjawabnya, itu lebih cepat ketimbang metode tafsir tahlili. Tetapi kemudian metode tafsir maudhu'i ini menjadi pelaksanaannya ataupun aplikasinya juga mengalami berbagai modifikasi dari para penggunanya, yang kemudian itu hampir keluar dari rel tafsir maudhu'i itu sendiri. Sehingga Erpian masuk. Erpian udah bergabung? Mana Erpian? Hadir Ibu. Sehat? Alhamdulillah Ibu samulihna. Tinggal di mana Erpian teh? Abdi di Banjaran Ibu. Oh, dekat rumah Pak Asep ya. Pak Asep mah di jalan yang mau ke Puntang, ke Gunung Puntang. Erpian di mana di Ibu naon namina teh satu arah. Oh, Cimaung Erpian mah atau mana? Banjarannya. Keluar lagi karunya teuing tuh sinyal kayaknya ya. Baik, saya lanjutkan. Pada prakteknya orang yang melakukan penafsiran dengan cara maudhu'ian itu banyak tergelincir pada berbagai kesalahan teknis yang kemudian menghasilkan penafsiran yang tanda kutip memaksakan gitu ya pada ayat suci Al-Quran. Jadi mereka sudah memiliki dulu prakonsepsi tentang suatu tema yang akan dibahas melalui maudhu'i, dan kemudian karena mengejar pembuktian prakonsepsi itu terjadilah kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan metode menafsir dengan maudhu'ian. Oke, sebelum ke situ mungkin ada hal yang prinsip yang harus saya ungkapkan, bahwa apa boleh Bu kita menafsir? Bukankah ada syurutul mufassirin yang harus dipenuhi di saat orang menafsir Al-Quran gitu ya? Nah ini syurutul mufassirin itu dikeluarkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Al-Itqan itu mulai ditulis As-Suyuti tentunya tidak langsung ya, tetapi dia mengkodifikasikan beberapa ulumul Quran yang lahir pada saat itu, lalu kemudian dia mensyaratkan 15 syarat untuk seseorang bisa menjadi mufassir. Di awal abad modern, pendapat As-Suyuti itu kemudian dibantah oleh Abduh dan juga Rashid Ridho yang mengatakan bahwa tidak usah 15 gitu, karena kalau 15 nanti banyak orang yang meninggalkan Al-Quran, artinya mereka tidak mau belajar Al-Quran kecuali terpenuhi syarat yang berat itu, yang 15 itu. Lalu kemudian dengan cerdasnya, menurut saya cerdas, Muhammad Abduh itu kemudian meringkas menjadi 5. Padahal yang 5 ini juga tidak jauh syaratnya dengan yang itu ya, dengan yang 15. Kalau misalnya As-Suyuti merinci, misalnya seseorang yang boleh menafsir Al-Quran itu adalah seseorang yang bisa ilmu badi, ma'ani, kemudian bisa bahasa Arab, bisa mantik. Nah, kalau di kalau di Abduh itu disebutkan saja mereka mengetahui dasar-dasar bahasa Arab. Kan sama saja sebetulnya isinya ya, dasar-dasar bahasa Arab itu yaitu ilmu dilalah, kemudian ilmu nahwu sorof, ilmu balago dengan fannya yang tadi, ma'ani, badi dan yang lainnya, isti'aroh misalnya. Lalu kemudian beliau juga menyebutkan bahwa seorang mufassir itu harus mampu dalam bidang sejarah. Sebetulnya kan sama saja, mengetahui asbabun nuzul itu bagian juga dari yang disyaratkan oleh As-Suyuti, tetapi diringkas menjadi 5 sedemikian rupa itu agar, kalau kata saya dalam bahasa sekarang mungkin biar eye catching gitu ya, kelihatannya sedikit tapi sebetulnya isinya tetap yang itu.
Ada satu ilmu yang tidak ditulis di situ oleh yang tidak diulang ya oleh Muhammad Abduh, diantaranya adalah ilmu mauhibah. Syarat dari orang menjadi mufasir itu harus memiliki ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah ini adalah ilmu yang tidak ada sekolahnya. Jadi itu betul-betul ilmu yang dituntun Allah, diberikan Allah pada seseorang, dan ini indikatornya sulit gitu ya untuk orang-orang modern yang biasa berpikir rasional. Maka ilmu ini kan tidak ada tidak ada dasar-dasar epistemnya gitu, sehingga agak sulit dipelajari orang, karena ilmu mauhibah itu namanya juga dari kata wahaba ya, benar-benar Allah yang memberikan. Oleh karena itu kemudian persyaratan yang terakhir ini oleh Muhammad Abduh tidak dicantumkan dalam syurut mufassirin menurut beliau. Jadi 5 kan. Nah, kemudian itu awal abad modern. Terjadilah salah satu persoalan yang sangat traumatik sebetulnya di dunia Islam, yaitu ketika semua orang tidak lagi mau menafsir dan menyerahkan itu pada ulama. Lalu karena bagaimanapun namanya ulama, walaupun ulama tetap saja namanya manusia itu mahalul khota wa nisyan ya. Sehingga ada beberapa ulama yang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan tasawuf misalnya, atau pendekatan-pendekatan lain yang itu melahirkan tafsir-tafsir batini. Tafsir-tafsir batini itu tafsir-tafsir yang beda dengan tafsir Isyari dan tafsir Sufi ya. Nah, kemudian juga lahir beberapa persoalan dalam dunia tafsir itu karena ada banyak orang yang mencampur adukan antara klaim ilmu dengan klaim dirinya gitu. Ini sebenarnya tidak terjadi di dunia Islam saja, tetapi juga terjadi di dunia Barat ya, di Eropa juga seperti itu. Kaum gereja mengklaim bahwa Tuhan berkata begini gitu, padahal itu bukan Tuhan yang bicara, tapi prakonsepsi si ulama itu yang menyimpulkan ayat tersebut. Akibatnya kata Muhammad Abduh, limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum, kan gitu ya. Salah satu jargon yang disebutkan seperti itu. Lalu kemudian li'annahum yatrukun al-Qur'an wal hadis. Jawabannya seperti itu dalam tulisan yang pernah begitu memoir ya di awal-awal abad pembaharuan, di awal-awal abad modern di dunia Islam. Nah, ini kemudian inilah yang kemudian menggugah orang untuk berpikir bahwa kita tidak perlu menunggu lama gitu untuk menjadi untuk mencari tahu isi ayat Al-Qur'an, tetapi kita coba saja menafsirkan ayat Al-Qur'an, tetapi dengan syarat yang tadi itu yang 5, dan juga syarat utamanya adalah mengetahui bahasa Arab dengan baik, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Lalu mengetahui sejarah masa lalu umat manusia pada saat ayat suci Al-Qur'an itu turun, dan juga kritik-kritik sejarah lainnya agar otensitas penafsirannya menjadi baik. Setelah itu lahirlah para pemikir Islam kontemporer yang kemudian mengeluarkan beberapa metode baru dalam menafsir. Ini sekitar abad kontemporer itu, sekitar abad 21, di ujung abad 20, abad 21 itu banyak kita mengenal tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman yang yang terkenal dengan istilah metode hermeneutika double movement ya, bukan double move on ya, double movement. Lalu kemudian move on. Lalu ada juga ulama seperti Syahrur dengan hadnya ya, hudud, dengan walaupun kemarin ada masalah ya tentang itu. Lalu Hasan Hanafi dengan dalam buku Qiraatul Mu'asirahnya itu menyebutkan tentang kritik pedas pada kelompok orang-orang yang katakan yang kaku gitu ya dalam mensyaratkan siapa saja yang boleh menafsirkan Al-Qur'an. Nah, gerakan-gerakan pembaharuan ini cukup signifikan masuk ke dunia Islam dan kemudian masuk ke Indonesia itu pada sekitar tahun 1950-an. Itu mulailah orang-orang menafsir Al-Qur'an ya. Walaupun Buya Hamka itu dalam kitabnya dia bilang, saya bukan mufasir, sebetulnya saya hanya mengutip dari pendapat orang-orang, kemudian saya saring dan dia tentukan yang baik itu yang mana. Menurut saya itu sama saja menafsirkan, semua ulama juga kayak gitu kan kalau menafsir ya.
Kemudian, nah, sekilas begitu background apa namanya dunia tafsir itu bergulir, lalu kemudian mengapa menjadi tafsir maudhu'i menjadi primadona di sejak masa apa namanya modern yang karakteristik memang rasional ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sebenarnya kita sudah bahas di semester lalu, hanya mengingatkan saja karena dianggap memberikan solusi ya yang baik gitu. Namun mungkin untuk beberapa orang yang senang pada tradisi klasik ini akan mempertanyakan ini mufasirnya memenuhi syurutul mufasirin atau tidak. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ketika misalnya dibukanya jurusan-jurusan ilmu Al-Quran dengan mensyaratkan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan menggunakan tafsir, maka kemudian metode maudhu'i ini kembali menjadi primadona ya. Artinya kita para mahasiswa belajar menjadi mufasir dan kemudian memilih, biasanya mahasiswa itu akan memilih tema-tema tertentu yang kemudian dicari penafsirannya langsung pada ayatnya, atau seolah-olah kita yang menafsir, atau juga kita membaca tafsir orang tentang tema tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan nanti nih, apakah ini maudhu'i atau bukan gitu. Yang mau dipraktekkan di kita di mata kuliah ini yang mana gitu. Ini juga jadi persoalan ya. Oke. Saya Amel, tolong itunya di paling atas. Ibu mau baca biar lebih cepat kalau dibaca tuh. Oke, nih. Tafsir maudhu'i itu bukan bagian, salah satu dari 4 tafsir Thoriqo al-Ammah ya. Kita sudah selesai bahasan itu atau gimana? Atau saya ulangi lagi nih? Sudah selesai, Ibu. Oke, tafsir maudhu'i adalah tafsir dengan metode al-ammah atau Thoriqo al-Ammah, atau orang biasanya menyebut, ada yang menyebut uslub gitu ya. Nah, tafsir maudhu'i ini istilah baru yang dipergunakan oleh para ahli ilmu tafsir. Kita sudah selesai itu semester lalu. Tafsir maudhu'i adalah penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu. Nah, ada yang tema, ada juga yang lafaz dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema yang sama dan disusun berdasarkan kronologi turunnya dengan memperhatikan sabab nuzul jika ada, ini korelasi antar ayat, munasabah, dan membahasnya secara komprehensif ditinjau dari berbagai aspek. Ada persoalan nggak pada pendapat ini? Pada pendapat Abdul Hayy Al-Farmawi tentang metode tafsir maudhu'i? Coba kita ulangi lagi ya. Jadi seseorang yang akan menafsirkan tafsir maudhu'i, dia harus menentukan tema. Kebayang ya? Temanya misalnya, boleh nggak perempuan pasang KB gitu ya? Menggunakan KB, boleh nggak nih? Kan gitu misalnya nih. Pembatasan jumlah anak, misalnya kayak gitu. Nah itu, lalu kemudian, atau tema lainnya apa? Boleh nggak berjualan online misalnya ya? Karena sekarang berjualan online, boleh nggak main TikTok, boleh nggak perempuan jadi YouTuber. Nah itu hal-hal misalnya yang seringkali jadi dipersoalkan di masyarakat, yang sebetulnya menurut saya sih sangat sederhana, tetapi selalu saja ya kalau pengajian sama ibu-ibu itu begitu tuh persoalan yang muncul. Boleh nggak kita main Facebook, boleh nggak. Nah itu boleh nggak kalau ketika dibilang cantik gitu sama laki-laki lain, cina, padahal itu bukan suaminya. Kan itu hal-hal yang sering dipersoalkan. Nah misalnya saya mengambil tema, boleh nggak ya ber-KB gitu, menggunakan KB nih misalnya gitu ya. Nah kita tentukan temanya, lalu kemudian dengan cara menghimpun ayat berdasarkan tema. Tafsir maudhu'i adalah penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu dengan cara menghimpun ayat. Oke. Ayat berikutnya, nah ini tahap berikutnya adalah menghimpun ayat. Di sini tidak dijelaskan ya menghimpun ayatnya itu seperti apa tekniknya. Menentukan ayat tentang pembatasan memiliki anak itu apa? Ayatnya apakah la taqtulu auladakum khasyatal imlak saja atau yang lainnya? Ini belum jelas ya, nanti mungkin di bawah akan dijelaskan. Lalu kemudian sesudah itu menghimpun ayat, lalu melihat kronologi ayatnya. Dari ayat yang dikumpulkan itu dilihat kronologinya. Nah, lalu kemudian dilihat di sini asbabun nuzulnya, dan kemudian dilihat juga munasabah ayat. Munasabah ayatnya itu dilihatnya dari mana nih?
dari ayat itu ketika sebelum dikumpulkan atau ketika ayat itu sudah kumpul. Kan kita main cabut tuh ya, ayat-ayat itu kan kita ambil gitu ya dari tempat, dari ayat-ayat, dari surat-surat yang lain yang kemudian kita kumpulkan yang menurut kita itu adalah tema berkaitan dengan penggunaan KB misalnya. Nah, lalu kemudian sudah itu munasabah ayat itu dicarinya ketika ayat ini sudah terkumpul atau ketika ayat itu masih di sana, masih pada tempatnya. Nah, ini kan poin-poin yang belum jelas. Setelah itu membahas secara komprehensif ditinjau dari berbagai aspek. Membahas secara komprehensif itu seperti apa kan? Poinnya juga bingung. Semua ayat, kalau misalnya kita mau membahas tentang tema apa yang tadi pembatasan jumlah anak atau KB misalnya, boleh tidaknya halal haramnya penggunaan KB pada perempuan yang sudah menikah, ini misalnya bahasan komprehensifnya apa? Tentunya kan harus mengaitkan dengan isu-isu yang lain seperti isu kesehatan reproduksi perempuan, lalu kemudian kesejahteraan sosial, lalu kemudian hak asasi manusia, karena itu terkait pada hak asasi manusia. Dia mau ber-KB atau tidak kan terserah dirinya, tetapi dia juga harus punya pandangan yang luas bahwa kalau tidak ber-KB apa masalahnya, kalau ber-KB apa masalahnya. Nah, itu. Tentu juga tentang psikologi ya, psikologi anak itu juga dimasukkan pada kajian-kajian komprehensif. Gimana cara memasukkannya? Kapan kita memasukkannya? Nah, ini poin-poin yang akan kita coba praktekkan nanti. Lalu kemudian beda lagi dengan Abdul Syattar Fathullah yang membagi tafsir maudhu'i ini pada dua macam, tafsir maudhu'i am dan maudhu'i khas. Maudhu'i am adalah tafsir yang membahas salah satu tema umum dalam satu tujuan saja dan tidak mencakup makna. Nah, ini juga masih mubham kan? Kayak gimana itu? Membahas satu tujuan tapi kecepatan Amel. Turunkan lagi. Nah, ini hub. Nah, hal yang kayak gini juga kan menjadi persoalan teknis ya. Lalu kemudian jenis maudhu'i pertama adalah tujuannya adalah wihdah fil ghayah faqat. Nah, ini yang pertama itu yang mana? Yang am ya, yang membahas salah satu tema umum saja. Fitnah, kafir, ulama, ilmu itu kan terlalu umum sekali gitu. Maka yang tujuannya adalah ingin menemukan wihdah fil ghayah faqat. Jadi tujuannya apa ini ngomong ilmu, ulama dan yang lainnya. Sedangkan yang kedua mencakup aspek tujuan yang menuntut adanya aspek makna. Nah, ini nanti akan diterangkan wihdah al-ghayah wal makna, baik menjadi tema umum, menjadi subtema yang dikembangkan. Untuk contoh yang pertama adalah kitab tafsir Al-Jassos, Al-Ahkam. Nah, ini lanjut Amel. Tuh kalau di share screen gitu nggak enaknya teh. Dan selanjutnya itu contoh-contohnya ya. Lanjut Abdul Syattar Fathullah berbeda dengan Farmawi, antara Abdul Syattar Fathullah dengan Farmawi berbeda ya, karena Farmawi membagi bentuk maudhu'i yang pertama adalah penafsiran surat dalam Al-Qur'an dengan tujuan-tujuan secara implisit. Langsung Amel. Nah, ini sedangkan secara umum dan khusus atau tema-tema utama dalam surat tersebut kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu dengan yang lainnya berdasarkan tema umum. Kedua, menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an membahas tema tertentu yang dihimpun dari berbagai surat dengan diusahakan diurut berdasarkan kronologi. Oke, berdasarkan kronologi nih, bukan berdasarkan tartib buswar ya kalau di sini coba. Tapi ayat-ayat itu dilihat dari berdasarkan kronologinya, sambil memperhatikan munasabah dari masing-masing ayat. Nah, ini terus kemudian menjelaskan berdasarkan tema-tema atau pertanyaan yang telah terlebih dahulu disiapkan oleh mufasirnya, oleh kita tadi disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian sampai akhir ditemukan jawaban-jawabannya dan bentuk kedua ini lebih berkembang pada dewasa ini. Oke. Sekarang tutup Amel share screen-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
silakan Ibu Bapak. Maaf Bu, ada yang mau bertanya Bu. Ya. Mungkin pertanyaannya gini Bu, kemarin ada mata kuliah juga di dosen lain Bu. Ada temanya tentang tafsir Maqasidi Bu. Ya. Nah, jadi tafsir Maqasidi itu merupakan tafsir yang menggugat eksistensi dari tafsir Maudhu'i. Konon menurut tafsir Maqasidi, Maudhu'i itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Al-Quran, atau dia hanya menggabung-gabungkan ayat, padahal ayat tersebut hanya mirip secara lafaz saja Bu, secara maknanya itu secara maknanya dan konteksnya itu berbeda, tetapi di Maudhu'i itu term-term yang mirip itu digabungkan. Nah, itu digugat oleh tafsir Maqasidi katanya Bu. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu antara gugatan Maqasidi dan tafsir Maudhu'i itu Bu? Apakah memang gugatan secara ilmiah itu Bu, atau hanya fanatisme saja Bu? Terima kasih Ibu. Ya, baik. Tafsir Maqasidi dengan tafsir Maudhu'i itu makanya kita harus punya punya dasar-dasar yang kita pegang, dasar-dasar tafsir, dasar-dasar ilmu tafsir yang kita pegang. Pertanyaan pertamanya, tafsir Maqasidi itu adanya di metode atau di corak? Aden? Kalau dengar kemarin Bu, dari penjelasannya karena tidak baca referensi Bu, dianggap metode Bu. Ya, jadi ada tambahan metode tafsir, metodologi tafsir ada tambahan gitu Bu. Metodologi atau metode Aden? Jadi metodologi tafsir mungkin Bu tambahannya jadi ada 5 gitu Bu. Metode Kang Agen. Metode Metode kemarin kan dijelaskan ada di samping yang 4 itu, kalau tadi Ibu membahas Thoriqatul Ammah, nah ini ditambahan, jadi ada tafsir Maqasidi. Oke. Yang saya tahu tidak begitu ya, karena tafsir Maqasidi itu poinnya adalah poin pada menilai validitas tafsir. Bi, Kang nutupkan panto. Kalau kuliah di rumah tuh gini, kedengeran karena rumahnya berdekatan dengan tetangga, jadi ya begitulah. Agak jauh tapi kedengeran. Baik, saya ulangi ya. Jadi tafsir Maqasidi itu tafsir yang melihatnya bukan dari sisi metode, tetapi dari sisi ittijah atau tafsir atau corak tafsir. Kenapa menjadi corak tafsir? Karena Maqasidi menjadi standar validitas sebuah tafsir. Mengukur tafsir itu benar atau salah itu dengan cara mengukur apakah hasil tafsirnya itu sesuai dengan maqasid syariah yang 5 atau tidak. Nah, tafsir Maqasidi ini adalah hasil cara mengukur hasil penafsiran. Sementara menggalinya dia menggunakan tafsir Maudhu'i sebetulnya, karena tetap menggunakan tema. Tetapi ada perbedaan juga, tidak Maudhu'i murni yang mereka gunakan, seperti yang tadi ada kata-kata dikaji secara komprehensif. Maka kemudian mereka biasa memasukkan analisa-analisa dari ilmu-ilmu yang bukan ilmu Islam. Sebetulnya ilmu mah nggak ada Islam Kristen ya. Maksudnya ilmu-ilmu teori baru. Misalnya kalau ayat itu bicara tentang kemanusiaan, maka yang digunakan adalah analisa kemanusiaan atau hak asasi manusia. Jika ayat itu berbicara tentang ilmu fisika, maka kemudian pendekatan yang digunakan adalah fisika gitu. Nah, maka menjadi seluruh ilmu apapun, ilmu dalam artian yang benar ya, karena ada ilmu-ilmu yang mungkin mengajarkan kekerasan, apa itu ilmu atau bukan, nanti harus ada teori apa itu ilmu atau apa itu pengetahuan ya. Teori-teori yang sekarang berkembang, hermeneutika, ansos, analisa sosial, analisa filsafat, kemudian analisa sejarah, kemudian analisa yang lainnya itu bisa digunakan sesuai dengan ayat-ayat itu berbicara apa.
nanti di akhir ujungnya kan dinilai nih, kita menilai standar validitas tafsirnya apa. Oh, ternyata kalau paradigma pertama yang dibangun ketika menafsir itu mengatakan bahwa ayat tersebut adalah kelompok ayat misalnya kemanusiaan, tentang hak manusia, maka ujungnya hasilnya itu harus menunjukkan benarkah ini sudah sesuai dengan maqasid syariah atau tidak. Apa itu maqasid syariah? Hifdun nafas, hifdul akal, hifdul din, hifdul Dulmal, yang terakhir yang keturunan, nasel. nah itu. Nah, itu poinnya kalau menurut saya sepanjang yang saya tahu ya. Jadi teori tafsir Maqasidi itu bukan metode, tetapi dia adalah orientasi ataupun masuk pada ittijah atau tafsir, atau juga bisa masuk pada standar penilaian. Nah, ini kita ngomongnya nanti kalau di S1 mah ini metodologi tafsir modern kontemporer. Ketika orang modern menganggap membangun epistem tafsirnya berbeda dengan ulama pada zaman klasik, maka tentu saja akan terjadi ketidaksinkronan hasil penafsiran terutama pada standar pembenaran. Contoh, ini saya sering ulang-ulang di zaman semester 1, S1. Di zaman Rasulullah masih hidup, semua penafsiran diserahkan pada Rasulullah, ya kan? Nah, ketika Rasulullah meninggal, kemudian mulai para sahabat menafsir Al-Quran pada ayat-ayat yang belum ada contoh tafsirnya dari Rasul. Di zaman tabi'in, orang memiliki standar kebenaran. Apa itu tafsir yang benar? Oh, tafsir yang benar adalah tafsir yang mengikuti apa kata Rasulullah dan apa kata sahabat. Nanti di zaman tabi'in ditambah lagi, tafsir yang benar adalah tafsir yang mengikuti apa kata Rasulullah, apa kata sahabat, dan apa kata tabi'in. Lanjut, tabi'in. Oh, begitu juga ulama. Nah, udah pada tobaqah ulama, maka terjadilah ijtihad. Apa itu? Mereka memiliki standar. Kalau misalnya Zamakhsyar, karena dia seorang Mu'tazili, maka menganggap bahwa tafsir yang benar itu adalah yang searah dengan poin-poin ajaran Mu'tazili. Sementara Al-Alusi, karena dia seorang mufassir dengan pendekatan isyari atau itijahnya isyari, maka dia bilang bahwa tafsir yang benar itu adalah yang sesuai dengan teori-teori tasawuf setelah yang tadi itu ya, yang benar itu menurut Rasul, kemudian sahabat, tabi'in, misalnya yang itu. Nah, tafsir Maqasidi ini tafsir yang berkembang memang di abad kontemporer. Di saat semangat menafsirnya itu, paradigma yang dipegangnya adalah menganggap bahwa Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Al-Quran itu harus solihun di kulli zaman wa makan. Al-Quran itu harus memberikan solusi pada persoalan umat hari ini. Lalu kemudian Al-Quran juga harus menjadi tafsir Al-Quran itu berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Karena memiliki berangkat dari paradigma seperti itu, maka kemudian standar kebenarannya tidak sama dengan yang tadi itu, yang awal-awal. Tetapi ditambah bahwa tafsir yang benar itu adalah yang memenuhi maqasid syariah. Saya pikir terlalu terburu-buru kalau ada yang bilang bahwa tafsir Maqasidi ini adalah sesat dan kemudian liberal ya. Tetapi fahami dulu deh cara kerjanya, lalu kemudian mungkin kita akan punya pikiran-pikiran yang berbeda. Gini, secara sederhana gini contohnya. Kita seringkali claiming pada orang yang misalnya ada orang yang melakukan hal yang tidak sama dengan kebanyakan orang ya. Misalnya ada mahasiswa misalnya datang dengan kondisi atau kasus yang tadi saja lah, ada dosen yang meminta mahasiswa kuliah di rumahnya gitu ya. Padahal aturannya kan tidak boleh kuliah di rumahnya, misalnya seperti itu. Nah, awal-awal saya tidak bisa menyalahkan karena saya ingin tahu dulu nih apa masalahnya.
Nah, kemudian ternyata Pak Rektor keburu negor saya dengan kasus yang tadi. Nah, dengan hal seperti itu kan kemudian saya bicara ya, mendekati apa sih masalahnya. Oh, ternyata masalahnya sinyal, kemudian masalahnya juga ada hidden lain yang dia punya rupanya gitu. Lah, memahami orang lain dengan argumentasinya, nah itu kemudian saya tarik lagi kan ke wilayah saya, sesuai nggak dengan aturan yang ada. Kalau misalnya yang tadi rahmatan lil alamin nggak yang ini, gitu kan poinnya itu ya. Ini secara kemanusiaan bisa ditolerir nggak kuliah di sana? Nah kemudian setelah dianalisa saya pikir ini tidak sesuai dengan rahmatan lil alamin dan juga maqasid syariah, katakan seperti itu. Dalam masa pandemik seperti ini orang tidak boleh berlalu lalang kemana-mana, kok ini malah disuruh kuliah di tempatnya gitu ya. Kemudian di saat seperti ini banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena berbagai persoalan ekonomi, kok ini harus memaksakan datang ke rumahnya. Lalu saya juga bertanya, memang di sananya fasilitasnya seperti apa gitu. Bagaimana mahasiswa saya, anak-anak IAT menurut saya itu adalah saudara-saudara saya di sana seperti apa mendapatkan ilmu atau tidak setelah menempuh perjalanan jarak jauh dan juga menempuh berbagai tanda kutip bahaya ya, karena ada polisi di mana-mana, katakan seperti itu. Waktu kemarin ada pembatasan. Nah, ini menjadi poin, oh ini tidak rahmatan lil alamin. Nah, itu karena standar kebenarannya yang itu. Tapi mungkin pendapat saya akan menjadi salah kalau si yang bersangkutan bilang bahwa saya banyak pekerjaan, saya ini, saya itu, tapi tidak, standarnya tidak komprehensif, katakan seperti itu. Nah, itu Aden, moga-moga bisa dipahami. Ya Bu, terima kasih Bu. Ibu mohon maaf Ibu, tadi Ya. juga saya mau menanyakan seperti itu yang Kang Aden, karena kemarin juga dibahas kebanyakan mahasiswa Jogja katanya, jadi Pak Dokter kemarin pingin mau itu ke Jogja mengenai tafsir Maqasidi itu, karena ada beberapa nama gitu, kemarin juga diungkapkan oleh Ibu juga sama dengan oleh Pak Dokter dan juga sama, ada beberapa istilah seperti toriko, seperti laun, seperti itijah, dan yang lainnya seperti itu. Tadi kata Ibu itu bukan termasuk kepada metode tafsir Maqasidi, tapi masuknya kepada itijahut tafsir. Tapi kemarin kata Bapak Dadan ada beberapa istilah yang itu juga sama juga seperti itu Ibu, jadi menjadi ganjalan di hati saya karena tafsir Maqasidi itu termasuk metode gitu. Barusan kata Ibu tafsir Maqasidi itu termasuk itijahut tafsir. Nah, ini belum tahu secara jelasnya atau referensinya bagaimana, kemarin juga menjelaskan mau ditanyakan seperti itu tapi keburu waktunya udah habis gitu. Otomatis sekarang juga saya bertanya kepada Ibu karena ada tafsir maudu'inya seperti itu gitu. Tadi apa yang ditanyakan oleh Ustadz Aden. Terima kasih Bu. Ya, perdebatan istilah, penggunaan istilah yang selalu diperdebatkan itu bukan terjadi hari ini, tetapi terjadi lama, sudah sangat lama. Pertanyaannya, kenapa ulama itu berdebat? Nah, itu kan. Ini jawabannya setelah saya baca, Pak Badru baca, juga mungkin beberapa orang juga membaca. Yang pertama itu ternyata orang, kalau Indonesia ya, kalau di Indonesia hanya mahasiswa Indonesia termasuk saya membaca tentang metodologi itu hanya pada referensi-referensi yang diterjemahkan dari buku-buku berbahasa berbahasa Arab. Dalam buku-buku bahasa Arab itu para ulama sering menyebut misalnya untuk toriko itu ada yang manhaj, ada yang uslub, ada yang toriko. Nah, manhaj, uslub, toriko itu mereka terjemahkan saja menjadi metode. Padahal kalau dikaji lebih dalam, ini dalam disertasi Pak Badru ya, dan ini juga Pak Badru tuh jadi profesornya tuh di sini gitu, mengelompokkan kategorisasi tafsir yang itu yang ditulis di makalah itu. Menurut pertemuan Pak Badru itu akan menyulitkan para pengkaji ilmu tafsir jika tidak membedakan mana atoriko dan mana itijah. Setelah dibedakan juga tentu harus dibuat batasan definisinya seperti apa.
sehingga tidak terjadi hal yang seperti tadi ya, misalnya memasukkan metode Makosidi itu menjadi metode tafsir. Metode Makosidi itu seperti apa tafsirnya kalau kita memaksakan memasukkan itu pada metode menurut saya? Bukankah metode tafsir Makosidi itu pertamanya tetap yang diaplikasikan itu tetap menentukan tema gitu, tetap menentukan tema. Nah, kemudian bagaimana tekniknya? Lalu kalau kita ingat lagi pembelajaran zaman prapasca mungkin ini, bahwa dalam Islam itu sebuah ilmu itu kan harus memenuhi 10 syarat ya. Dia punya mabadi, dia punya ulama, dia punya kutub, kitab-kitab al-ma'surat gitu yang dirujuk, kemudian juga hal-hal lain. Nah, ada pendapat satu ulama yang saya sangat ingat gitu, karena ini sering diulang-ulang sama Pak Badru, bahwa setiap ilmu itu punya istilah dan buku juga ahlinya masing-masing. Kita tidak boleh menggunakan istilah lain masuk ke wilayah tafsir. Seperti juga kita tidak boleh menggunakan istilah tafsir pada ilmu lain. Yang ini akan menimbulkan kesalahan persepsi dari para penstudinya. Maka kemudian Pak Badru di pidato pengukuhan guru besarnya itu mengemukakan atau mencoba menstrukturkan bahwa yang namanya itijah itu poinnya ini, cara mencari itijah itu seperti apa. Nah, saya sih bersikuku bahwa dengan pendapat beberapa buku yang tentunya sudah saya baca, tafsir Makosidi itu bagian dari itijah atau tafsir. Kenapa? Karena itijah tafsir itu hanya bisa didapat dengan melihat dua hal. Yang pertama melihat hadafut tafsir, tujuan orang itu menafsir. Yang kedua melihat sakofatul mufasirinnya, ataupun latar belakang keilmuannya. Jelas Makosidi itu adalah hadaf tafsir. Orang menafsir Al-Quran dengan tujuan disesuaikan dengan makosid syariah. Nah, ini kan jelas menurut saya ini adalah hadafut tafsir dan ini masuk pada itijah atau tafsir. Kalau dipaksa masuk pada metode misalnya atoriko al-amma atau atoriko al-khosoh, kan kita harus jelas kalau ini masuk pada atoriko al-amma, apa bedanya dengan tafsir maudhu'i? Karena pada prakteknya tafsir Maqasidi itu selalu menentukan tema. Menentukan tema, mengumpulkan ayat. Nah, saya masih berpegang pada pendapat para ahli yang kemarin ya, Al-Qumi misalnya mengatakan bahwa sebetulnya tafsir itu, metode tafsir itu hanya dua secara umum, maudhu'i dan maudhi'i kan gitu ya. Lalu maudhu'i itu dibagi menjadi dua, tafsir muqaran dan tafsir maudhu'i itu sendiri, sedangkan maudhi'i berdasarkan letak itu hanya ada dua, ijmali dan tahlili. Adapun misalnya Pak Dadan bicara soal ini dan itu hak dia ya. Saya tidak akan membantah. Begitulah memang kalau semakin digali ilmu itu semakin menantang gitu ya. Dan tapi menurut saya sebagai katakanlah seorang akademisi, kita bicara berdasarkan we are standing on the shoulder of the giant. We are standing on the shoulder of the giant. Jadi kalau dia bisa membuktikan bahwa Maqasidi adalah metode, it's okay gitu, asal dia punya dalil-dalilnya gitu ya. Tapi buat saya belum bisa mengikuti itu gitu, karena menurut saya itu adalah itijah. Begitu Pak Asep. Ya, hatur nuhun kartos ya Ibu abdi ge. Dinten upami doa Asep Bu, doa Asep. Pasti ada dua al-hadab sama as-sakofah. Hartos pisan eta Bu. Beda upami Padadan menceritakan di perkuliahan berikutnya tentang Maqasidu tafsir ini adalah masuk metode, apa dalil beliau dan apa rujukan beliau, nanti saya tanyakan Bu nanti. Terima kasih Bu, atur nuhun pisan. Jangan kata Bu Eni, kata Pak Asep ya, karena saya mohon bangga Ibu ka hartos pisan ku abdi Bu, atur nuhun Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini Bu nyambung lagi Bu yang tadi katanya kalau di Jogja katanya, kalau saya tidak sebut nama ya Bu ya, kode etik jurnalistik mungkin. Nah, katanya
di Jogja itu yang dipakai itu tafsir Maqasidi dan dibuang tafsir Maudhu'i katanya. Terus kalau di UIN Bandung justru yang dipakai tafsir Maudhu'i dan tafsir Maqasidinya tidak dipakai dan tidak diminati gitu. Bagaimana Bu penjelasannya dari Ibu? Terima kasih Bu. Saya harus tahu dulu datanya ya. Nih kayak gini nih, etika orang akademisi mah kayak gini. Harus tahu dulu datanya, argumen lawan, katakan begitu. Kayak apa kok bisa menyimpulkan hal seperti itu? Karena yang saya tahu tafsir Maqasidi itu baru luncur, ataupun istilah tafsir Maqasidi itu baru muncul di tahun 2019-an. Kenapa munculnya di Jogja? Karena memang Dr. Mustaqim menjadi profesornya itu dengan pidato profesornya itu tentang tafsir Maqasidi ya. Epistemnya seperti apa gitu. Tepatnya kayak gitu. Kalau di laptop lama saya punya tuh ininya. Bukan buku pidatonya. Pidato pengukuhan guru besarnya. Sebetulnya bukan hanya beliau ya yang melakukan itu. Sudah ada Kiai Husain Muhammad yang tokoh yang saya kaji untuk disertasi saya. Ketika dikukuhkan menjadi doktor honoris causa di UIN Semarang itu, dia mempidatokan tafsir itu gitu ya. Tafsir Maqasidi. Nah, bahwa tafsir Maqasidi itu penting gitu kata dia, tapi dia tidak bilang bahwa ini adalah sebuah metode, hanya dia bilang bahwa ada tafsir yang namanya tafsir Maqasidi yang dia lakukan selama ini dan itu bisa menjawab persoalan umat, terutama pada persoalan hak asasi manusia. Jelas saja karena kan targetnya adalah sebuah tafsir itu diukur dengan apakah memenuhi syarat maqasid syariah atau tidak. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh ulama klasik. Nah, ini kemunculan tafsir Maqasidi ini tidak semena-mena hanya omong kosong ya, tetapi tentu saja ada persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan metodologi. Ada yang bedakan metodologi dengan metodenya. Ada ya tong nyarakeun murid. Ya Bu. Metodologi itu berkaitan dengan paradigma fikir. Nah, ini asumsi dasar yang dibangun ketika dia menafsir Al-Quran itu apa? Ada kalau dalam filsafat ilmu ada dua cara berpikir ya ketika orang memiliki atau membangun paradigma atau asumsi pikirnya. Yang pertama paradigma struktural, yaitu terpisah antara subjek dengan objek. Saya subjek. Nah, kemudian sebagai orang pertama, kalian adalah objek karena kalian adalah orang kedua. Nah, cara berpikir ini namanya bukan cara berpikir intersubjektivitas ya, tapi cara berpikir struktural. Nasib ketika posisi subjek itu lebih tinggi dibanding objek, maka nasib objek tergantung pada subjek kan? Ya enggak? Halo? Ya Bu. Sambil sarapan Bu. Putus Sarapan. Sambil mikir Bu. Jadi jawabnya agak tell me. Ketika dosen memposisikan diri sebagai subjek dan mahasiswa sebagai objek, maka nasib mahasiswa tergantung pada dosen kan? Benar Bu? Ya Bu, ya Bu. Ketika orang tua memposisikan dirinya sebagai subjek orang pertama, anak-anaknya adalah orang kedua atau objek, maka nasib anaknya tergantung pada orang tuanya. Iya Bu. Nah, jika atasan di wilayah kita bekerja menganggap dirinya adalah subjek, maka bawahannya atau pegawainya adalah objek. Maka nasib bawahannya itu tergantung pada subjek. Ya kan? Betul. Bu, itu yang pola yang berlaku berabad-abad. Kenyataannya ada masalah dengan cara pola berpikir seperti ini. Apa masalahnya? Ketika ulama bilang ayat ini berbicara Allah tuh dalam ayat ini tuh mengartikan begini, padahal itu kan bukan Allah kan, tetapi dia kan, si ulama itu kan, si subjek itu kan, seolah-olah dia paling tahu tentang ayat itu, padahal dia manusia biasa. Oke, paham? Paham nggak? Ya Bu, ya Bu. Paham Bu. Ya Bu. Mirip ini Bu ya.
teori kausalitas gitu Bu, agak Enggak, beda. teori Memang kausalitas. itu apa namanya ada pada cara berpikir orang struktural gitu ya. Nah, berpikirnya kaku. Terjadilah berbagai persoalan. Kalau dalam tafsir yang tadi menganggap bahwa claiming kebenaran hanya ada pada dirinya, gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari terjadi banyak kekerasan karena anak itu milik ibunya, milik ayahnya, maka ayah dan ibunya memaksa anak itu kuliah di jurusan apa tergantung kesukaan ibunya, impian ibunya, dan yang terjadi anak-anak menjadi tidak bahagia. Katakan seperti itu. Nah, kemudian di abad kontemporer, di awal abad ke-21, kalau kita ngomong filsafat, ini mulai dari siapa tokohnya? Aduh, kok saya lupa ya. Heidegger. Nah, ini mulai dia ngomong, Bertrand Russell, Heidegger itu bicara bahwa cara berpikir kayak gini tuh salah, gitu ya. Tetapi harusnya cara berpikirnya intersubjektivitas. Apa maksudnya? Ketika saya menjadi dosen, maka saya juga harus pernah atau harus ikut pada kondisi mahasiswa. Turun si subjek itu menjadi objek dulu. Memahami dulu nih objek nih kondisinya kayak gimana nih. Anak-anak resah nih ada dosen yang kayak gitu yang tadi misalnya gitu ya. Lalu kemudian saya kembali lagi pada posisi saya sebagai subjek, sebagai pemegang tanda kutip kebijakan, saya bisa menegur dosen itu dan saya juga bisa melaporkan lebih jauh gitu, mengingatkan dan segala macam. Nah, itu baru saya lakukan. Jadi si subjek ini nggak bermain dengan kepalanya sendiri, tetapi dia mencoba memahami dulu objek, baru kemudian kembali pada posisinya dan lalu memikirkan bagaimana cara bicaranya, lalu kemudian mengungkapkan itu. Itu namanya kalau dalam filsafat ilmu paradigma intersubjektivitas dengan pola berpikir fungsional. Kalau dalam hermeneutika nanti posisi subjek itu bolak-balik gitu ya, kan triadik, subjek pengarang, teks, kemudian konteks. Ini bolak-balik, nggak boleh cuma satu arah, tetapi harus muter sirkular gitu ya. Ketika saya menjadi mufasir, misalnya nih, saya kan lihat dulu nih kondisi di masyarakat seperti apa. Oh, ini banyak orang nggak makan gara-gara pandemik, misalnya kayak gitu ya. Oke, kita lihat misalnya masalahnya, kita analisa dulu nih kesalahan siapa nih, betulkah kesalahan pemimpin atau betulkah kesalahan siapa, misalnya apa yang harus dirombak, itu kan pakai ansos, analisa sosial. Terus lalu kemudian kita kembali kan ke meja kita sebagai peneliti, oh ternyata menurut saya banyaknya tidak makan itu karena kondisi PPKM yang diperpanjang terus gitu, misalnya kayak gitu kesimpulannya, misalnya oh berarti ini yang salah adalah kebijakan pemerintah misalnya. Nah, udah gitu kita menemukan satu masalah, apa nih hukumannya menurut Allah kalau ada ulama kalau ada pemerintah kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Nah, lalu kita cari kan pada ayat suci Al-Qur'an. Tetapi dengan kondisi persepsi yang kita bangun itu terserah mau mengoreksi pemerintah atau mau memberikan solusi bahwa Al-Quran nggak begitu loh, atau kita mau mengklaim tanukio teh dilanat ya, atau mau yang misalnya itu salah loh, yang benar kayak gini. Itu kan pilihan si mufasirnya kan, stressingnya dia menulis tafsir itu di mana mencarikan solusi kah atau tidak. Nah, kalau sudah iya gitu ya, kita paham, lalu kita carikan ayatnya, ukurlah, kata Makosidima, ukurlah dengan ukuran 5 standar tadi usulul khamsah. Ketika kita menghasilkan ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran kita itu misalnya pada kelompok yang tadi, ayat yang tadi untuk masalah yang banyak orang tidak makan karena PPKM, lalu misalnya kita menyalahkan pemerintah misalnya, tetapi kita tidak mau menghujat itu, tapi kita pengennya nyari solusinya. Harusnya begini kata Al-Quran, harusnya begini, ayo yang pada punya duit bantu tetangganya, sudahlah berhenti menyalahkan pemerintah, toh ini juga saudara kita, misalnya kayak gitu ya. Misalnya solusinya itu yang kita tawarkan dalam tafsir kita. Ukurlah itu dengan maqasid syariah. Ini hifdun nafas nggak benar, hifdul akal nggak benar, hifdul din nggak benar, hifdul mal nggak iya, hifdul nasl nggak iya. Nah, oke, berarti ini benar menurut tafsir Maqasyidi. Gitu caranya. Jadi tidak bisa kita mengukur penafsiran orang lain yang beda paradigma dengan ukuran kita yang menggunakan paradigma yang berbeda. Kita menggunakan paradigma intersubjektivitas dengan pola fungsional, mengukur tafsir lain dengan ukuran
subjektif, ya, dengan cara berpikir subjektif yang tadi, yang struktural. Sama juga nih, saya sering bilang kayak gini, tidak boleh mengukur berat badan saya dengan meter, harus dengan kilo kan? Karena kalau mengukur berat badan saya dengan meter terjadi kesalahan. Tinggi badan saya harusnya kan meter itu untuk mengukur tinggi ya. Tinggi badan saya 153. Nah, kalau mengukur berat badan saya dengan meter, oh Bu Eni itu beratnya 153, yang nggak terbukti, saya nggak gendut-gendut teuing kok gitu. Oke, saya gendut tapi nggak 153 lah gitu. Misalnya kayak gitu. Atau kita melihat orang beruban. Nah, kita nggak bisa mengukur bahwa orang tua itu, orang yang sudah tua itu beruban. Uban itu sebagai indikasi tua gitu. Karena uban itu bukan usia itu tidak nyata ya sifatnya, non materi gitu. Sementara uban itu kan materi. Mengukur sesuatu yang imaterial dengan ukuran yang material itu salah, jelas salah, dan hasil kesimpulannya salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kata saya mah, karena saya studi agama ya, ada istilah epohe gitu kalau dalam studi agama itu. Epohe itu artinya berhenti sejenak, lalu kita berpikir, memahami, jangan dulu bilang ini salah benar, tapi coba kita pahami dulu kenapa dia begitu, kenapa begini, lalu baru kita berpendapat. Gitu, itu posisi subjek turun ke objek, lalu naik lagi menjadi subjek, lalu dia mengkontekskan apa yang hendak dibicarakan karena dia tahu kondisi objek seperti apa. Begitu. Bisa difahami? Iya Ibu, syukron. Iya bisa Ibu. Oke, yang lain? Ya Bu. On cam, coba on cam biar saya nggak ngerasa sendirian ini. Ibu, Amel on cam, tapi Amel lagi makan, jadi nggak enak. Nggak sopan, nggak bagi-bagi. Ibu maaf Ya, ya, cukup kenyang juga apa yang dijelaskan oleh Ibu dari pertanyaan dari Kang Asifain gitu. Namun yang ingin saya tanyakan mah itu Bu tadi agak menarik, tapi mungkin ini karena kebodohan saya. Literatur yang atau rujukan yang menyatakan syarat dari Muhammad Abduh itu Bu, kitab apa Bu ya? bukunya buku kecil ya, buku kecil. Saya baca zaman saya S2, Tajdidul Fikril Islami, yang tulisannya Abdul langsung. Itu ada. Dan saya juga baca At-Tibyan di Manahilul Irfan apa di At-Tibyan fi Ulumil Quran ya. Dia mencantumkan, menyindir sedikit, lalu gara-garanya itu saya baca buku itu At-Tibyan kalau tidak salah. Lalu saya lihat footnote-nya, di footnote itu ada buku itu yang saya cari gitu. Kemudian saya dapat. Waktu itu saya dapat dari Pak Yayan Mulyana. Pak Yayan Mulyana tuh kalau anak S1-nya di UIN tahu nih. Itu ada bukunya. Di jurnal-jurnal juga sudah banyak orang mengutip itu tentang Suratul Mufassirin yang dipadatkan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak padat juga, ada isi nama eta, cuma biar jadi itu teknis, prinsipnya sama gitu. Hanya tidak ada ilmu mauhibah. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau jamnya sudah habis? Sudah habis Ibu. Waduh. Habis Bu. Karena telat saya masuknya ya. Sebetulnya saya sudah share screen ya. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Bu. Tidak Belum muncul Ibu, belum muncul. Ya Allah. Udah blank. Bentar, saya Belum panggil. terlihat Bu. Teh, bantuin Bunda Teh. Ini Bunda, PowerPoint Bunda nggak muncul. Kenapa ya? Abang laptop enggal ya, belum. Oke. Ini Bunda mau share yang ini. Klikin kembali mengenai video. Nah, ini kan matiin dulu. Gini, coba. Tekan presentasi.
tadi kan? Atau mau seluruh layar. Nah itu yang PowerPoint, tatbik tafsir maudu'i. Share. Dah, ini pecah. Kelihatankah? Sudah ada Ibu muncul sekarang. Nah ini saya tadi memilihnya jendela, berbagi jendela ya, jadi tafsir belum pakai. Nah ini langkah-langkah tafsir maudu'i yang tadi ya, tapi ini lebih detail. Dari mana saya baca? Dari buku Kaidah Tafsirnya Quraisy Shihab dan dikombinasi dengan buku At-Tafsir Maudu'i Baina Nadhuriyah wa Tatbiq yang Al-Khalidi ya. Ini langkah-langkah tafsir maudu'i. Nanti yang akan kita praktekkan ini kurang lebihnya gitu ya. Menentukan masalah dan topik tema yang akan dibahas. Ini menyisakan persoalan. Nomor 1 ini. Karena gini, ketika kita menentukan masalah atau tema atau topik yang akan dibahas, ada 2 hal yang selalu kita temui karena kita orang Indonesia ya. Kalau di contoh bukunya Al-Khalidi itu disebutkan hanya misalnya tentang fitnah, tentang al-jahalah gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab dan ada dalam Al-Qur'an. Ini agak gampang nyarinya. Karena kita harus mencari, misalnya kita pengen tahu kalau fitnah ya, misalnya kita pengen tahu tentang konsep fitnah dalam Al-Qur'an. Kan fitnah itu kan ada dalam bahasa Arabnya dan juga ada disebutkan dalam Al-Qur'annya. Ini mudah mencarinya karena kita dengan cara bantuan semantik kita bisa menemukan fitnah itu punya medan semantiknya apa saja, makna korelasionalnya apa, dan makna leksikalnya apa. Nah, kalau sudah tahu kayak begitu kan, misalnya fitnah itu ternyata bukan fitnah seperti yang difahami orang Indonesia. Ternyata fitnah itu dalam bahasa Arab bisa bermakna cobaan ya, bisa juga bermakna titipan, amanatan gitu, dan yang lainnya. Nah, ini kita bisa mencari kalau sudah paham makna fitnah itu dari kamus secara leksikal, secara korelasional, dan juga tahu medan semantiknya, mengelompokkan ayat itu menjadi mudah. Kita kelompokkan dulu ayatnya, kita himpun dulu, bukan sebelum kelompokkan, kita himpun dulu ayatnya berdasarkan fitnah, kata fitnah, dan turunannya atau derivasinya. Yang bentuk fi'il kalau ada, yang bentuk fa'il kalau ada, bentuk fi'il juga dengan berbagai bentuk dicari kemudian dalam ayat Al-Quran itu kalau dalam bentuk fi'il madhi seperti apa, dan pokoknya medan semantik lah intinya ya, kalian sudah paham itu ya. Nah, tapi ada persoalan ketika kita menentukan tema yang bukan berbahasa Arab. Contohnya misalnya kita pengen tahu moderasi dalam Al-Quran. Ini moderasi ini kan istilah Indonesia yang masih diperdebatkan. Lalu kemudian kita memilah bagaimana nih caranya. Fahami dulu teori moderasinya itu apa. Kita menggunakan misalnya satu kelompok ulama yang basicnya adalah orang Kemenag gitu, RI, yang mendefinisikan bahwa moderasi itu adalah memiliki 3 poin makna. Al-i'tidal, at-tawazun, dan wasatiyah. I'tidal, tawazun, wasatiyah, ini kan muncul dari teori moderasi ya. Setelah kita tahu ini, kita tujuan berikutnya apa? Mengelompokkan ayat itu berdasarkan ini, mana ayat yang tawazun, mana yang ayat yang i'tidal, dan mana ayat yang wasatiyah. Nah, karena kalau langsung bilang moderasi itu wasatiyah, ayatnya cuma 1 dan 2. Nggak bisa jadi maudu'i, karena harus kelompok ayat yang banyak dan tidak mewakili seluruh Al-Quran. Sesudah itu, nanti kelompok ayat itu makin banyak. Ini penting untuk yang mau nulis tesis dengan pendekatan maudu'i ya. Sebagai teknik analisa datanya, tafsir maudu'i masuk pada teknik analisa data, bukan pada metode penelitian. Ingat, ini pada teknik analisa data. Lalu yang kedua ini, melacak dan menghimpun ayat Al-Quran yang membicarakan masalah yang akan dibahas. Melacak. Cara melacaknya gimana? Yang tadi. Kalau yang dari tema bahasa Arab,
seluruh kata fitnah dan derivasinya, kita kumpulkan ayatnya sebanyak mungkin semuanya. Dengan cara apa? Gampang lah sekarang itu mah tekniknya. Dulu mah Fathur Rahman, buku kitabnya Ar-Raghib Al-Asfahani, Mufradatul Quran. Sekarang mah udah banyak aplikasi. Nah ini, tapi tetap harus hati-hati. Setelah melacak, dihimpun ayat Al-Quran yang membicarakan masalah yang kita bahas. Fitnah dan moderasi yang tadi ya. Sampai sini paham? Iya, paham Bu. Iya Bu. Yang ketiga, mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan asbabun nuzulnya. Jadi ayat-ayat itu kita baca, kita lihat terjemahannya karena kita bukan orang Arab, lalu kita lihat asbabun nuzulnya. Untuk apa asbabun nuzul itu tidak perlu dimasukkan pada penafsiran kita, tetapi asbabun nuzul itu fungsinya adalah memberikan orientasi pemahaman pada ayat tersebut. Balik lagi, kita bikin matriknya, bayangkan ayatnya, lalu terjemahnya kolom kedua, kolom pertama ayatnya, kolom kedua terjemahannya, kolom ketiga asbabun nuzulnya, terakhir tuh kolom terakhir adalah kesimpulan kita. Oh ternyata ayat ini berbicara tentang nusuz, misalnya kayak gitu. Menurut asbabun nuzulnya ada seorang sahabat begitu, kesimpulan ayatnya seperti apa? Simpan di pojok A, B, C, D, berarti kan? Simpan dulu, jangan dulu disimpulkan. Nanti semua ayat yang berbicara soal moderasi dan fitnah, lakukan seperti itu. Bagaimana Bu kalau tidak ada asbabun nuzulnya? Ya sudah, kita tidak menyimpulkannya hanya dengan yang nampak gitu. Kita belum ngomong tafsir lain ya. Ini baru poin ketiga. Yang keempat, menyusun runtutan ayat Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat sesuai masa turunnya. Tuh, disistematisasikan. Walaupun itu adanya di surat ke belakang misalnya ya, Al-Muzammil misalnya. Tapi kalau dia dalam cerita tafsir tertentu dia ini turun di awal, ya disimpannya di awal. Ini tidak la bihasbi tartibil mushaf, walakinna bihasbi tartibin nuzul. Ini perhatikan baik-baik. Apa sih Bu untungnya? Apa yang harus kita ketahui? Apa manfaatnya kita tahu ini? Ini untuk melihat cerita ayat itu menjadi lebih komprehensif dan lebih teratur. Dan khawatir ada ayat yang dinasah. Kalau ada ayat yang dinasah tidak usah digunakan karena yang digunakan yang mansuh tentunya. Ya, paham? Kita juga harus memperhatikan mana yang am dan mana yang khos. Nah, lalu menyusun runtutan ayat nomor 3 udah paham? Udah Bu? Ya, paham Bu. Nomor 4, menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai masa turun udah, khususnya jika berkaitan dengan hukum, karena takut ada yang ngasih mansuh yang tadi ya, ada yang am dan ada yang khos. Nah, atau kronologi kejadian jika berkaitan dengan kisah. Nah, jika berkaitan dengan kisah, harus tahu nih, kan cerita Musa tuh acak-acakan di mana-mana gitu ya, di setiap ayat tuh banyak. Nah, ini kita harus mengkronologikan Musa kecil, Musa anak-anak, Musa dewasa, Musa berperang dengan Fir'aun, Musa pergi eksodus dengan kaumnya, Musa dia dibangkang dari kaumnya, lalu Musa kemudian bisa mengumpulkan kekuatan dan kembali ke Mesir menyerang Fir'aun, lalu kemudian berperang dengan Fir'aun dan segala macam, sampai kemudian Musa meninggal dunia, dan itu meninggalnya di mana? Di Mesir apa di Pakistan gitu ya, di sebuah negeri yang diperintahkan untuk kembali atau bukan. Nah gitu, sehingga kita paham semuanya kronologi kisahnya, sehingga tergambar juga peristiwa dari awal sampai akhir. Nih. Nomor 5, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Perhatikan itu, dalam surahnya masing-masing, bukan dalam kelompok ayat yang kita buat. Buat apa Bu? Untuk memperjelas kalau misalnya korelasi ayat di surat itu, ini ayat ini nggak ngomong fitnah, tapi ada korelasi dengan ayat yang tentang fitnah. Simpan itu di kelompok lain sebagai kelompok ayat pendukung.
Saya ulangi. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing, bukan pada kelompok ayat yang kita buat ya. Nah, kenapa? Ini akan mendeteksi ayat ini punya ayat pendukung lainnya yang bisa mempertajam analisa kita. Sampai sini bisa difahami, guys? Iya Bu, tapi Iya Ibu, ya. Betul. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum pindah slide? Yap. itu terkait poin keempat yang menyusun urutan ayat Al-Quran sesuai dengan masa turunnya atau khususnya dengan hukum. Nah itu ada referensi khusus nggak Bu yang menerangkan tentang urutan turunnya seperti itu? Karena kalau dibaca tafsir itu Ya kan ada lah, ada Pak, itu ada adanya di hadis-hadis kan, itu hadis Bukhari aja menjelaskan tentang kronologi ayat ini. Nah ini harus ikut anfulan ke S1 ini mah. Itu kalau ada asbabun nujunya, kalau nggak ada mah nggak apa-apa ya Bu ya. ya secara komprehensif gitu Bu. Secara Iya, prinsipnya. ada. Quraisy juga pernah membuat tafsir berdasarkan tartibun nuzul, bukan tartibus suar. Ya, Ada. sudah terbit Bu. Saya cari tidak ada. Ya. Saya punya tuh. Di Samilah ada kok Kang. Tuh kan, ada. Ada Banyak aplikasinya. yang kemarin saya bikin itu apa namanya, yang proposal itu kan sesuai tertib nuzul. Nah, oke. Ya, nanti share judulnya Kang ya. Oke, sudah ya. Siap clear Bu, nuhun. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan hukum fungsinya apa? Takut ada yang nasih mansuh. Kita ambil yang nasih dong, jangan yang mansuh ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kisah nih, Amel misalnya mau bikin tesisnya tentang kisah Musa, itu fungsinya adalah mengkronologikan atau membuat bayangan bahwa Musa kecil seperti apa, Musa berasal dari keluarga apa, kemudian bagaimana selama dia diasuh dengan Firaun, sampai kejadiannya Firaun ditarik jenggotnya gitu kan. Dan itu semua ada, sampai kita tuh paham satu fase hidupnya itu. Nah, itu misalnya kayak gitu fungsinya. Oke, ada lagi yang bertanyakan pada slide yang pertama sebelum pindah slide berikutnya? Clear? Bu, Yap. berarti Bu yang kalau untuk mencari tadi padanan kata yang tidak ada dalam Al-Quran seperti tadi misalnya moderasi misalnya dalam bahasa Indonesia, ataupun misalnya ada dalam bahasa Arab misalnya kata mencari makna adab misalnya, konsep adab kan tidak ada dalam Al-Quran. Pijakannya misalnya dari hadis, berarti pijakannya hadis-hadis dulu yang mesti dilacak Bu ya, apa misalnya dari sahabat itu. Kata adab misalnya tidak ada kan dalam Al-Quran ya. Nah, Kayak gitu-gitu. kalau tidak ada itu bukan hadis yang dicari nanti di ujung hadis mah Pak, belum. Oh. Tapi harus cari teorinya. Oh. Pendapat orang tentang moderasi, tentang adab. Apa itu adab? Oh, dalam biasanya kajian ini masuk pada kajian tarbiyah kan, atau kajian tasawuf kan. Nah, kita cari. Jadi adab itu apa saja? Oh, adab itu karakter. Oh, karakter itu apa? Oh, karakter itu satu bicara tentang ciri khas. Kedua bicara, nah kayak gitu tuh kayak tadi ya moderasi. Moderasi itu ternyata ada 3 poinnya, tawazun, i'tidal dengan wasatiyah. Nah, nanti dari 3 itu kita mengelompokkan ayatnya berdasarkan pada makna itu. Oh. I'tidal, bahkan ada banyak ya. I'tidal soal keadilan makan banyak. Fa'tadilu udah. Oh, padanannya i'tidal, oh al-qistu, oh berarti masuk pada itu. Nanti apa namanya? Yang i'tidal tawazun. Nah, ini yang tawazun itu banyak dalam Al-Qur'an. Kumpulkan seluruh ayat tentang tawazun dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fa'il atau mungkin juga masdar. Pokoknya dikumpulkan dulu aja ayatnya sebanyak mungkin. Tuh, bayangkan banyaknya kan? Ya. Siap. Ibu, Ya. kalau teorinya dari non-muslim bisa nggak Bu? Contoh, saya nggak paham nih. Seperti perundungan gitu kan, teori Islamnya kayaknya belum ada Bu. Ada Pak, ada perundungan itu yang carinya di orang-orang psikologi dan tarbiyah Islam ya, PAI itu banyak. Pasti itu diturunkannya dari perlindungan anak kan. Ada psikologi Islam Bu.
Nah, itu coba tak cari konsep Islamnya. Sebisa mungkin kita mencari teori-teori dari orang Islam. Kenapa? Biar mudah kita cari ayat Qur'annya gitu. Kalau pakai misalnya yang toleransi ya, toleransi itu kan kebanyakan kategori apa namanya teori-teorinya teori barat ya, toleransi. Tapi hari ini ada toleransi yang dikaji oleh orang-orang Islam. Sehingga toleransi itu isinya adalah apa? Misalnya salamah, kemudian yang kedua musyawarah dan yang lain. Nah, itu kita nanti cari pada poin-poin itu. Gitu, Pak. Ya, Bu. Saya cari lagi. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan berarti setelah dari definisi itu diturunkan ke Al-Qur'annya, yang dicari itu dari segi bahasanya ya, Bu ya? Kalau kita dulu ini temanya tema yang pakai bahasa Arab apa tema yang pakai bahasa Indonesia? Yang kemarin itu yang Nabi. Oh iya, yang pakai bahasa Indonesia iya. Jadi harus cari dulu teori tentang yang tadi moderasi misalnya, atau ganti deh takut bosan, moderasi tentang perlindungan anak gitu kan. Nanti perlindungan itu maksudnya pada perlindungan anak tuh, pada kajian itu hadonah. Kalau dalam fikih hadonah, nanti ada lagi yang dalam kajian tarbiyatul atfal mungkin apa lagi yang lainnya. Nah, nanti diturunkan indikasinya. Oh ternyata perlindungan anak itu diantaranya adalah menyayangi, kasih sayangnya itu apa. Nanti gimana cara ketika dia punya kesalahan, boleh nggak dikasih punishmentnya ukurannya kayak apa. Itu harus detail. Kalau misalnya banyak teorinya gitu ya, boleh kita mix and match satu teori dengan yang lain, lalu kita cari oh ya kesamaannya ini dari 3 teori yang dikemukakan oleh Dadang Hawari misalnya, kemudian Muhyiddin Shah dan juga Ahmad Tafsir, bahwa misalnya gitu ya perlindungan pada anak itu ini. Jika diperhatikan dari 3 teori tersebut, maka ada kesamaan. Para ahli itu menyebutkan bahwa yang penting yang masuk pada perlindungan anak adalah ini. Anak menjadi nyaman, terpenuhinya kebutuhan 5 emosi dasar manusia. Misalnya dia menjadi aman, dia menjadi merasa dipahami, merasa dicintai, merasa dimengerti, dan merasa bernilai. Misalnya kayak gitu. Gitu, Bill. Saya Bu. Dari yang ditemukannya ini kan maudu'inya dari bahasa Indonesia ya, Bu. Kalau misalkan saat di bahasa Quran kan, saat mencari padanan yang di bahasa Qurannya lebih dari 1, itu semuanya diambil juga, Bu. Iya. Karena itu nanti kita pada poin berikutnya kita akan lihat mana kelompok ayat utama dan mana kelompok ayat pendukung. Gitu. Iya. Paham? Itu saya perundungan, Bu. Iya. Bullying sama aja dengan perlindungan, Bu. Bapak harus membaca banyak teori tentang perundungan, ya. Itu kan kita kan kalau nyari sesuatu nih, kayak saya nih misalnya, ini pakai bahasa sehari-hari aja. Saya misalnya mau perlu alat untuk membersihkan keran di rumah saya misalnya. Kan yang kebayang itu kan pasti ke tempat itu ya, ke tempat material gitu ya. Oh ternyata nggak ada misalnya gitu. Nanti oh mungkin ini masuknya pada alat membersihkan alat rumah tangga, sikat. Oke, kita nyarinya ke situ. Kan gitu. Sama Pak seperti itu. Kita coba cari link-linknya atau irisan-irisannya, karena setiap ilmu itu pasti beririsan. Kalau perundungan aja teorinya mungkin dari barat. Coba kalau di Islam tentang hadonah, ada nggak kaitannya dengan ini? Ada nggak kaitannya dengan tarbiyatul atfal? Ada nggak dengan kemanusiaan misalnya ya, hak asasi manusia? Ini kan persoalan hak asasi manusia kan? Nah itu semua harus dibaca. Jangan takut karena ini akan masuk pada bab 2 kalau untuk tesis. Jadi bab 2 Bapak itu sudah enak ya, udah tinggal mindah-mindahin gitu karena kita udah ngumpulin semua data yang berkaitan dengan perundungan. Nggak cuma perundungan ansih, tapi kita harus memahami perundungan itu masalahnya, sebabnya apa sih orang berbicara soal ini. Oh ini tentang hak asasi manusia, oh ini tentang pendidikan anak, oh ini tentang apa yang lainnya gitu. Oke, bisa saya lanjutkan atau ada pertanyaan lagi? Halo?
sepertinya lanjut Ibu. Baik, lanjut Bu. Atau diakhiri saja. Nanti aja yang lainnya nanti ini 3 poin lagi karena udah siang ya. Waktunya Kang Abdul Rahman. Ya betul Ibu. 9.18 Bu. Baca dulu aja itu karena sudah saya share PowerPoint-nya. Ya, nanti biar diskusinya lebih menarik di minggu-minggu berikutnya. Baik, bentar. Saya tutup share screen-nya biar saya ngelihat mukanya. Jadi nggak ngelihat mukanya. Baik, Pak Tatang bisa difahami? Insya Allah Bu bisa. Oke, alhamdulillah. Oh, dari tadi saya nggak on cam ya? Oh, mohon maaf. Baik, kalau sudah bisa dipahami nanti dicoba lenyepanennya dilenyepan gitu. Lalu kemudian coba dipraktekkan pada poin-poin yang mungkin beririsan dengan rencana penelitian Ibu dan Bapak. Saya selalu berdoa semua sehat, semua lancar studinya, kemudian Amin Bu, sama-sama. semangat ya. Kalau ada yang mau ke prodi bisa janjian pada saya pada hari-hari tertentu, mungkin saya akan berkabar kalau ada yang mau ngambil KTM ataupun sertifikat TOEFL ya. Tapi harus berkabar dulu karena saya tidak setiap hari ke kampus seperti hari ini. Kayaknya saya nggak ke kampus dulu karena kemarin seharian di kampus. Saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang berkenan mendengarkan saya walaupun jamnya sudah lewat ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kirim. Siap. Ibu, matur nuhun Ibu. Matur nuhun Bu. Ya, On cam.